Di episode kali ini kita akan ngomongin soal siapa di balik akun Fufu Fafa, kelanjutan permasalahan jet pribadi yang digunakan Kaisang dan Erina, ngomongin gelut antara Rocky Gerung dan Sylvester dan beberapa berita lainnya. Selamat datang di Sila Rekap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, berita pertama adalah mobil curhat merupakan satu ide inisiatif dari calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Ide ini langsung ditertawakan oleh publik, ditertawakan oleh netizen. Sok-sokan lu netizen, sok-sokan lu. Curhat adalah istilah sederhana yang digunakan oleh Ridwan Kamil. Sebenarnya yang dimaksud adalah mobil untuk konseling, psikolog disediakan. Tapi kalau misalnya digunakan istilah konseling, digunakan istilah psikolog, takutnya orang gentar sehingga yang diganti atau yang dipakai istilahnya adalah mobil curhat. Sebenarnya fasilitas supaya orang bisa menceritakan permasalahannya. Bukan cuman mobil curhat, ada banyak yang melakukan ini. Ibunda.id memberikan layanan curhat gratis yang intinya konseling gratis. Ini adalah inisiatif yang bagus. Saya mungkin tidak setuju dengan pengusung Bapak Ridwan Kamil, tapi kalau ngomongin soal ide, saya setuju Pak. Mobil curhat ini cocok. Diemin aja itu semua orang-orang yang pada nyindir karena mereka juga sebenarnya suka nangis-nangis di pojokan Pak. Gue stres, gue depresi. Orang-orang ini, cowok-cowok ini terutama pengen curhat sama temen cowoknya malu, pengen curhat sama temen ceweknya. Merekanya yang nggak mau karena dia bau, serba susah. Makanya ini adalah sebuah layanan yang baik sekali. Kalau misalkan terpilih mungkin ini bisa dilaksanakan. Bahkan saya boleh usul, karena ini akan dipraktikkan di Jakarta, mumpung menteri-menterinya masih kerja di Jakarta, beberapa menteri bisa menggunakan layanan ini juga Pak. Karena ada banyak menteri-menteri yang kerja marah-marah mulu tuh, kayak Bu Risma, Pak Luhut. Daripada mereka curhatnya ke presiden, kan nggak cocok. Mending curhatnya di mobil curhat. Soalnya kalau curhatnya ke presiden, ditanya gitu, Pak, saya stres berat nih, saya depresi, gimana ya? Kok rakyatku tetap aja menyalahkan segala tindak tanduk saya? Nanti dibalesnya, Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. oke, satu juga yang menjadi berita adalah usulan untuk mensubstitusi susu sapi dengan susu ikan terkait program makanan bergizi gratis. Ketika kabar ini muncul, 100% netizen seketika membayangkan ikan ada toketnya. Padahal susu ikan maksudnya adalah ekstraksi dari protein yang memang disarikan bentuknya jadi kayak ya susu gitu. Sama seperti susu kedelai. Kedelai juga nggak ada teteknya sebenarnya kan, tapi itu adalah sari dari kedelai yang bentuknya jadi seperti susu. Nah sebenarnya memang susu ikan punya gizi. Hanya saja kendalanya susu ikan dengan susu sapi kandungan gizi berbeda. Susu ikan banyak omega 3, DHA, ini baik untuk tumbuh kembang otak. Sementara susu sapi kandungannya adalah kalsium dan vitamin D. Takutnya substitusinya tidak memberikan gizi yang bisa diberikan dari susu sapi. Tetap ide bagus. Kalau saya boleh usul Bapak, diganti aja, bukan diganti ya, mungkin tambahan. Selain pakai susu ikan, pakai susu kuda liar. Karena katanya kandungan gizinya serupa dengan ASI, bahkan dalam catatan kami, susu kuda liar bisa memperbaiki atau bisa menyembuhkan stroke, rematik, diabetes, asam urat, dan darah tinggi. Ini cocoknya untuk saya nih semua nih. Nah, nggak apa-apa. Ini untuk bapak-bapak aja, susu kuda liar. Selanjutnya, sebuah konflik terjadi di stasiun televisi antara Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina. Masing-masing sedang melakukan sebuah perdebatan. Sylvester ada dalam posisi membela Pak Jokowi. Rocky Gerung waktu itu lagi mengkritik dan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ya selain dungu, goblok dan segala macam atribut yang sering diucapkan sama Rocky Gerung, tapi katanya melanggar undang-undang. Ditanya balik sama Sylvester, undang-undang mana yang dilanggar? Rocky Gerung nggak langsung menjawab, muter-muter dan segala macam sampai satu titik di mana Rocky Gerung pengen bilang, saya ingin menjelaskan filosofisnya dulu dan Sylvester Matutina bilang, saya dari SD udah baca Tolstoy. Pas ditanya Tolstoy yang mana, beliau tidak bisa jawab. Mungkin seperti banyak netizen berasumsi, kayaknya dia ketukar kata Tolstoy dengan Toy Story, kita nggak tahu. Tapi
Orang mungkin bertanya-tanya, kenapa Bapak Sylvester ini begitu gigih membela Pak Jokowi. Padahal dia bukan datang dari menteri, dia adalah datang dari kelompok relawan. Relawan yang begitu gigih membela Pak Jokowi. Kenapa kira-kira? Sudah jelas. Sudah jelas karena dia percaya dengan Pak Jokowi. Dia mendukung Pak Jokowi. Sudah pasti bukan karena berharap jabatan. Mana mungkin? Mana ada ketua relawan mendapatkan jabatan menteri? Nggak ada kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya sebuah klarifikasi terkait jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya Erina yang sampai dengan hari ini memancing keramaian di dunia maya karena dugaan gratifikasi yang mengaitkan kakaknya Gibran ketika Gibran masih menjadi wali kota Solo. Adalah karena pesawat tersebut dikatakan dimiliki sama sebuah perusahaan induk. Perusahaan induk ini adalah perusahaan induk dari Shopee. Shopee buka kantor baru di Solo sehingga ada orang yang mencoba untuk mengaitkan apakah ada dugaan gratifikasi. Nah, sebuah klarifikasi diucapkan oleh Bapak Budi Ari, Menkominfo kita. Karena katanya alasan kenapa Kaisang dan Erina naik jet pribadi adalah ini jet pribadi milik temannya. Dan Erina katanya lagi hamil 8 bulan sehingga nggak bisa naik penerbangan umum. Dibilang gitu, kan lagi hamil 8 bulan nggak bisa dia naik penerbangan umum. Kalau gara-gara hamil 8 bulan nggak bisa naik penerbangan umum, terus tiba-tiba jadi boleh naik penerbangan pribadi, itu sangat aneh sebenarnya. Masalahnya tuh bukannya nggak boleh di penerbangan umum, nggak boleh terbang. Mau umum, mau pribadi, ya nggak boleh terbang. Kalau udah 8 bulan, itu permasalahannya. Tapi permasalahan yang lebih membingungkan adalah kenapa urusan jet pribadi Kaisang dan Erina ini diklarifikasi sama Menkominfo. Hubungannya apa? Kan Menkominfo itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Bukan Menteri dan Informasi Keluarga Mulyono. Oh, bukan. Jadi apa hubungannya kita tidak tahu. Berkaitan dengan itu, Bapak Budi Ari selaku Menteri Komunikasi dan Informasi Keluarga Mulyono juga memberikan klarifikasi terkait siapa di balik akun Fufu Fafa, ditanya sama media. Dan ini adalah jawabannya. Ini udah kita baca. Tapi itu memang bukan Mas Wapres. Apa? Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang diklasifikasi Mas Wapres. Terpilih. Tapi Mas Gibran. bukan. Berarti akun siapa, Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Tapi Mas Gibran. Bukan. Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tapi Mas Gibran. Bukan. Kita nggak tahu. Gimana coba? Bukan milik Gibran, tapi pas ditanya punya siapa, nggak tahu. Lah, kalau nggak tahu, kok bisa tahu bukan Gibran? Punya siapa, Pak? Punya Gibran bukan? Bukan. Terus punya siapa? Nggak tahu. Lah, nggak tahu. Lah, terus tahu dari mana bukan punya Gibran? Oke, nggak apa-apa. Yang pasti, Bapak Gibran sendiri juga ditanya terkait akun Fufu Fafa. Dan jawabannya adalah, ya tanya aja yang punya akun. Gitu katanya. Ya tanya aja yang punya akun. Mungkin jawaban tersebut masih membuat kita bingung apakah Fufu Fafa ini milik Pak Gibran. Tapi yang pasti jawaban tersebut membuat kita yakin fix. Pak Gibran ini anaknya Pak Jokowi. Fix. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan karena itu lain kali Pak Gibran, siapa tahu menyaksikan ini atau timnya menyaksikan ini. Kalau misalkan lain kali ditanya sama wartawan, Fufu Fafa punya siapa, kemudian nggak bisa jawab, atau mau jawab tapi takut blunder, lebih baik gunakanlah solusi yang pernah digunakan oleh bapaknya Mas Gibran sendiri. Sebentar, itu anunya.
di belakang saya ada orang deh, Mas. Itu mau opener gua. Apa kabar Bang Beler? Lalu, Bang. Perjalanan agak jauh ya? Jauh. Yang nyulik kurang ajar lagi ya? Bang Beler, ini namanya Indonesia Arena. Iya. Saya rencananya mau manggung di sini. Iya. Main Serial Stand Up Comedy Special. Iya. Saya mau jadiin Bang Dani Beler sebagai opener saya. Bang. Serius, Bang. Serius, Bang. Ini dia tempatnya. Nanti gua manggung di situ, lu manggung di parkiran. Gak apa-apa deh. Kalau gitu. Serius, Bang. Berkenankah? Berkenan. Selamat datang di Main Serial Stand Up Comedy Special Jakarta. Terima kasih, Bang Panji. Ya. Sekarang kita liatin dulu aja pojok-pojokan. Biasain dari sekarang, takutnya ntar pas acara ada yang nyalain lampu.